Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan membahas materi terkait apresiasi sastra anak. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok 10 yaitu Eka Mawarninda Rumega Utami, Fadilah Nurrahmah, Azza Ilvana Mas'ud, Haslina Asyikin, Novia Nur Ramadan, dan Dewi Cahyaningsih. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas materi apresiasi sastra anak mengenai pertama, pengertian sastra anak, kedua, hakikat apresiasi sastra anak, ketiga, pendekatan dalam mengapresiasi sastra anak, keempat, perkembangan kemampuan mengapresiasi sastra anak, kelima, unsur intrinsik sastra anak, keenam, jenis sastra anak di SD, ketujuh, tingkat apresiasi anak, dan yang terakhir, manfaat apresiasi sastra. Pengertian apresiasi sastra anak dikemukakan oleh S. Effendi, mengatakan bahwa apresiasi sastra anak-anak merupakan serangkaian kegiatan bermain dengan sastra sehingga tumbuh pemahaman, penghargaan, kepekaan pikiran kritis, kepekaan perasaan yang baik bagi anak terhadap karya sastra anak-anak. Hakikat apresiasi sastra anak. Pertama, apresiasi sastra reseptif. Apresiasi sastra anak secara reseptif pada hakikatnya merupakan kegiatan bersastra yang dilakukan oleh peserta didik dengan cara menghargai, menikmati, menilai, dan menekuni terhadap karya sastra yang dibacanya, baik karya sastra anak itu berbentuk puisi, prosa, maupun drama. Terkait dengan apresiasi sastra reseptif, Suyatna menjelaskan bahwa kegiatan apresiasi sastra reseptif harus menggunakan metode reseptif. Metode reseptif mengarah ke proses penerimaan isi bacaan baik yang tersurat, tersirat, maupun yang tersorot. Metode reseptif tersebut sangat cocok diterapkan kepada siswa yang dianggap telah banyak menguasai kosakata, frasa, maupun kalimat. Dengan menggunakan metode reseptif, pembaca dilarang bersuara, berkomat kamit, dan bergerak-gerak dalam membaca dan menyimak. Kedua, apresiasi sastra ekspresif atau produktif. Apresiasi sastra ekspresif atau produktif merupakan kegiatan mengapresiasi karya sastra yang menekankan pada proses kreatif dan penciptaan. Apresiasi sastra secara ekspresif atau produktif tidak mungkin terwujud tanpa diberikan pengajaran menulis, khususnya menulis kreatif di sekolah dasar. Dalam kegiatan bersastra secara ekspresif atau produktif, metode yang sesuai digunakan dalam mengapresiasi sastra adalah metode produktif. Metode ini diarahkan pada aktivitas berbicara dan menulis. Siswa harus banyak berbicara atau menulis untuk menuangkan gagasan-gagasannya. Pendekatan dalam mengapresiasi sastra anak. Pertama, pendekatan emotif. Pendekatan emotif merupakan suatu pendekatan yang berusaha menemukan unsur-unsur emosi atau perasaan pembaca. Unsur emosi itu berhubungan dengan keindahan penyajian bentuk, lucu, atau menarik. Kedua, pendekatan didaktis. Pendekatan didaktis adalah suatu pendekatan yang berusaha menemukan dan memahami gagasan, tanggapan, evaluatif maupun sikap itu dalam hal ini akan mampu terwujud dalam suatu pandangan etis, filosofis maupun agamis, sehingga akan mampu memperkaya kehidupan rohaniah pembaca. Ketiga, pendekatan analitis.
Pendekatan analitis adalah pendekatan yang berupaya membantu pembaca memahami gagasan, cara pengarang menampilkan gagasan, sikap pengarang, unsur intrinsik, dan hubungan antara elemen itu, sehingga dapat membentuk keselarasan dan kesatuan dalam rangka terbentuknya totalitas bentuk dan maknanya. Perkembangan kemampuan mengapresiasi anak usia 1-2 tahun biasanya menggunakan rimba permainan dan macam-macam tindakan atau sedikit memperhatikan kata-kata. Usia 2-7 tahun, anak mampu memahami struktur cerita secara simbolik melalui bahasa, permainan, dan gambar. Demikian pula, anak memahami alur atau hubungan cerita seperti pendahuluan, klimaks, antiklimaks, dan penutup. Usia 7-11 tahun, anak sudah mampu memberikan tanggapan yang fleksibel, memahami struktur sebuah buku, alur sorot balik, dan identifikasi berbagai sudut pandang cerita. Usia 11-13 tahun ke atas, anak mampu berpikir abstrak, bernalar dari hipotesis kesimpulan logis. Mereka dapat menangkap alur dan subalur dalam pikirannya. Ada kalanya terjadi perbedaan minat antara anak lelaki dan anak perempuan. Unsur intrinsik sastra anak. Unsur intrinsik puisi. Puisi sebagai salah satu karya kreatif yang diwujudkan dalam bentuk bahasa dan mempunyai unsur-unsur yang dapat ditelusuri. Unsur-unsur intrinsik puisi antara lain: pertama, tema, yaitu ide atau gagasan yang menduduki tempat utama di dalam cerita. Kedua, diksi atau pilihan kata, yaitu hal yang penting untuk keberhasilan menulis puisi yang dicapai dengan mengintensifkan pilihan kata. Ketiga, amanat. Amanat yaitu pesan-pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca, pendengar, atau penonton. Keempat, nada. Dalam puisi, seseorang dapat menangkap sikap penyair lewat intonasi atau nada saat menyampaikan puisi. Kelima, rasa, yaitu emosional seorang penyair dalam menulis puisi. Keenam, pusat pengisahan atau titik pandang, yaitu cara penyampaian cerita, ide, gagasan, atau kisahan cerita. Ketujuh, imagery, yaitu suatu kata atau kelompok kata yang digunakan untuk mengungkapkan kembali kesan-kesan panca indera dalam jiwa kita. Kedelapan, gaya bahasa. Unsur intrinsik prosa. Adapun unsur-unsur intrinsik yang ada dalam karya sastra berbentuk prosa mencakup sebagai berikut. Pertama, plot atau alur cerita, yaitu urutan atau rangkaian peristiwa dalam cerita. Kedua, penokohan, yaitu cara pengarang menggambarkan dan mengembangkan karakter tokoh-tokoh dalam cerita. Ketiga, latar atau setting, yaitu segala keterangan, petunjuk, pengacuan yang berkaitan dengan waktu, ruang, suasana, dan situasi terjadinya peristiwa dalam cerita. Keempat, konflik, yaitu penyajian tikayan dalam sebuah cerita. Kelima, sudut pandang, yaitu cara memandang dan menghadirkan tokoh-tokoh cerita dengan menempatkan dirinya pada posisi tertentu. Keenam, tema, yaitu gagasan, ide, atau pikiran utama yang mendasari suatu karya. Ketujuh, pesan atau amanat, yaitu ajaran moral atau pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang melalui karyanya. Contoh analisis unsur intrinsik pada sastra anak dalam fabel yang berjudul Merpati, Ayam, dan Musang. Yang pertama, tema. Tema dari fabel yang berjudul Merpati, Ayam, dan Musang adalah kebenaran dan keadilan akan mengalahkan kejahatan. Tema ini sesuai dengan kutipan berikut. Tanpa berpikir panjang, kedua ayam itu mendekat.
Begitu sampai di dekat tubuh musang, keduanya lantas menjadi santapan musang yang dengan rakus melumat tubuh keduanya itu. Merpati tersentak, sadar, lalu terbang. Sambil terbang, tak lupa ia berkata, "Terima kasih Pak Musang, jasamu tak kulupakan." Paragraf 16. Dari kutipan di atas, jelaslah bahwa setiap perbuatan yang tidak baik akan mendapatkan balasan yang tidak baik juga. Kedua, tokoh atau penokohan. Tokoh utama adalah tokoh yang diutamakan penceritaannya dalam cerita. Tokoh utama dalam cerita Merpati, Ayam, dan Musang adalah sepasang burung merpati yang memiliki sifat atau karakter giat, rajin, tak kenal lelah, rukun, dan berani melawan pihak yang telah menindasnya, walaupun fisiknya lebih kuat dari sang merpati. Kemudian tokoh tambahan adalah tokoh yang pemunculannya tidak dipentingkan dalam penceritaan. Tokoh tambahan dalam cerita ini adalah ayam jago dan betina yang memiliki sifat selalu iri, dengki, sombong, suka merebut atau merampas, kurang ajar, dan galak. Yang kedua, musang yang memiliki sifat penengah, suka mengelabui, dan rakus. Ketiga, teknik pelukisan tokoh yang dipergunakan oleh pengarang dalam cerita fabel Merpati, Ayam, dan Musang adalah teknik ekspositori, karena seluruh tokoh langsung digambarkan atau dideskripsikan. Contoh kutipannya dalam cerita fabel antara lain, pertama, di tempat itu juga hidup sepasang merpati yang amat rukun dan manis-manis sedang membuat rumah. Keduanya bekerja giat, rajin, dan tak kenal lelah. Keduanya tampak kian rukun karena yakin bahwa setelah rumahnya jadi akan segera ditempatinya dengan tenang. Paragraf kedua, dari sekian jenis hewan yang iri melihat rumah sang merpati, sepasang ayamlah yang paling iri melihat keindahan rumah hasil karya sepasang merpati tadi. Maka dari itu, tidak aneh kalau ayam betina segera berbisik kepada ayam jago. Paragraf ke-6. Tokoh-tokoh yang disajikan dalam cerita fabel Merpati, Ayam, dan Musang memiliki karakter atau sifat yang dinilai tidak kompleks dan tidak terlalu asing bagi pribadi seorang anak, melainkan tokoh-tokohnya memiliki karakter atau sifat-sifat yang sudah dikenal secara meluas oleh masyarakat. Misalnya, Kancil memiliki sifat cerdik. Contoh kutipannya dalam cerita fabel yaitu, setelah lama mereka berkelahi oleh merpati jantan, mereka diajak bersama-sama menghadap hakim. Pak Kancil yang dinilai oleh kalangan penghuni hutan memiliki akal cerdik. Paragraf ke-13. Keempat, latar. A. Latar fisik dan spiritual. Latar fisik dalam cerita fabel Merpati, Ayam, dan Musang adalah berupa latar tempat yang dideskripsikan dengan jelas. Contoh kutipannya dalam cerita fabel yaitu, konon di tepi sebuah desa yang damai dan sejuk ada sebuah air mancur yang amat indah. Tempat itu menjadi kian menawan karena di sekitarnya tumbuh berbagai jenis tanaman yang selain elok juga menghasilkan buah yang enak. Pendek kata, selain tempatnya memang asri, tempat itu juga gemah ripah roh jinawi. Begitulah seperti sering diceritakan para dalang dalam serial pewayangan pada paragraf pertama. Sedangkan latar spiritual tidak ditemukan dalam cerita fabel ini karena komposisi ceritanya sangat sederhana. B. Latar waktu. Latar waktu dalam cerita ini dilukiskan dengan terbatas. Contoh kutipannya dalam cerita fabel yaitu, tatkala suatu senja, sepasang merpati tersebut kembali ke rumahnya. Yang didapati adalah sepasang ayam galak sedang mengobrak-ngabrik rumahnya dan memakan segala makanan yang terdapat di situ. Paragraf ke-11. C. Latar netral dan latar tipikal. Latar netral dan latar tipikal sama halnya dengan latar spiritual, tidak ditemukan dalam cerita fabel ini. Latar yang dilukiskan oleh pengarang dinilai sudah cukup bagi karakter seorang anak, karena di dalamnya latar dilukiskan dengan sangat mendalam dan seolah-olah nyata, sehingga pembaca, khususnya anak-anak, seolah-olah ikut atau berada di dalam cerita. Selain
latarnya dilukiskan sesuai dengan isi cerita yang diangkat. Kelima, sudut pandang. Pengisahan cerita yang dipergunakan dalam cerita ini adalah sudut pandang persona ketiga gaya dia. Narator adalah seorang yang berada di luar cerita yang menampilkan tokoh cerita dengan menyebut nama atau kata ganti seperti sepasang merpati, mereka, ia, keduanya, kedua ayam itu, dan lain-lain. Keenam, gaya bahasa. Bahasa yang dipergunakan dalam cerita fabel merpati, ayam, dan musang dinilai tidak mencerminkan bahasa anak, karena di dalamnya terdapat beberapa kata yang terlihat sulit untuk dimengerti oleh anak. Isi ceritanya memang untuk anak-anak, tetapi tidak menggunakan bahasa anak-anak pada umumnya. Contoh kutipannya yaitu, Alkisah, mulai saat itu pulalah, kedua ayam itu segera menempati rumah sang merpati. Kedua ayam yang tentu saja lebih besar itu telah memporak-porandakan rumah indah yang sudah sekian lama menjadi idam-idaman sepasang merpati. Paragraf 9. Ketujuh, pesan moral atau amanah. Jenis ajaran moral yang terkandung di dalam cerita merpati, ayam, dan musang berupa nilai moral yang tercermin dari sikap manusia terhadap sesama. Namun, dalam cerita fabel ini, sosok manusia digantikan dengan binatang yang seolah-olah mempunyai sifat dan sikap seperti manusia. Cerita fabel ini mengandung pesan moral untuk anak-anak agar dalam kehidupannya anak-anak bisa berperilaku sebagai berikut. Pertama, tidak bersikap selalu iri, dengki, sombong, suka merebut atau merampas, dan galak seperti karakter yang dimiliki oleh ayam. Kedua, giat, rajin, tak kenal lelah, rukun, seperti karakter sepasang merpati. Kutipannya dalam cerita fabel adalah, di tempat itu juga hidup sepasang merpati yang amat rukun dan manis-manis sedang membuat rumah. Keduanya bekerja giat dan tak kenal lelah. Keduanya tampak kian rukun karena yakin bahwa setelah rumahnya jadi akan segera ditempatinya dengan tenang. Paragraf kedua. Teknik penyampaian yang dilakukan oleh pengarang dalam menyampaikan pesan moralnya bersifat langsung. Teknik ini dilakukan melalui pelukisan watak tokoh yang bersifat uraian. Pengarang menyampaikan nilai moral secara langsung dan eksplisit. Teknik secara langsung ini dinilai kurang bagus bagi anak-anak, karena anak-anak tidak bisa menggunakan daya pikirnya secara maksimal untuk menemukan pesan moral sesuai dengan kemampuan masing-masing anak. Jenis sastra anak. Jenisnya berupa, pertama, buku bergambar, kedua, fiksi realistik, ketiga, fiksi sejarah, keempat, fantasi, kelima, fiksi ilmiah, keenam, sastra tradisional, ketujuh, puisi, kedelapan, biografi, dan kesembilan, autobiografi. Pertama, buku bergambar. Dengan buku bergambar yang baik, anak-anak juga akan terbantu memahami dan memperkaya pengalamannya dari cerita. Oleh karena itu, secara umum buku untuk anak-anak diperkaya oleh gambar, baik gambar sebagai alat penceritaan maupun gambar sebagai alat ilustri. Selain ceritanya secara verbal harus menarik, gambar pun mempengaruhi minat murid untuk membaca cerita. Oleh karena itu, gambar dalam cerita anak-anak harus hidup dan komunikatif. Setiap gambar yang disajikan untuk suatu objek atau ide tertentu akan memberikan ilustrasi terhadap objek atau ide itu. Contohnya, gambar burung nuri untuk menunjukkan huruf N, gambar 5 ekor gajah untuk menunjukkan angka 5. Buku cerita bergambar ini dapat dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama, buku cerita bergambar dengan kata-kata dan buku cerita bergambar tanpa kata-kata. Kedua, fiksi realistik atau realistic fiction. Fiksi realistik ini umumnya mengisahkan kehidupan sekitar anak, mengisahkan tentang keluarga, teman, dan kehidupan dalam masyarakat.
Tema-tema dalam cerita fiksi realistik atau kontemporer dapat dibagi dalam beberapa jenis. Stewick mengungkapkan tema-tema cerita fiksi realistik tersebut antara lain: pertama, tema keluarga; kedua, berteman; ketiga, tumbuh dewasa; keempat, petualangan; kelima, masalah-masalah manusiawi; dan keenam, hidup di masyarakat majemuk. Contoh berikut ini adalah salah satu teks fiksi realistik yang ditulis oleh siswa SD kelas 4. Trompet Tahun Baru. Pada tahun baru yang lalu, aku bersama ayah, ibu, dan kakak merayakan tahun baru di alun-alun kota. Di sana aku membeli trompet yang berbentuk ular naga. Sebenarnya, aku ingin membeli trompet yang ada lampunya, tetapi tidak jadi karena mahal harganya. Tapi dengan trompet ular naga, aku sudah sangat senang. Aku selalu meniup trompet itu keras-keras sambil berlari-lari di antara banyak orang. Aku sangat senang, sudah tidak tahan ingin melihat pesta tahun baru. Akhirnya, jam 12 malam tiba, pesta tahun baru dimulai. Aku meniup trompet keras-keras menyahut suara trompet lain. Aku senang melihat pesta kembang api. Aku berlari-lari sambil meniup trompet. Aku sangat senang sekali. Aku pulang pada pukul 3 malam. Karena lapar, aku membeli roti bakar di pinggir jalan. Aku pun pulang ke rumah bersama ayah, ibu, dan kakak. Pagi harinya, aku ceritakan pengalaman tahun baru dengan trompet pada teman-temanku. Fiksi sejarah. Fiksi sejarah adalah cerita realistik yang disandarkan pada masa yang lalu atau latar waktunya masa lalu. Stewick 1980, Rotelin 1991. Dengan demikian, fiksi sejarah berfungsi untuk menambah pengalaman pembaca yang dapat dihayati dari kejadian masa lalu, perspektif untuk masa yang akan datang, dan memberi pemahaman dan kepercayaan adanya nilai dan kehidupan masa lalu. Contoh teks fiksi sejarah mengenai Kaliwungu. Dahulu, hiduplah dua orang pangeran. Satu pangeran bersifat baik, sedangkan satunya bersifat jahat. Sang pangeran jahat berniat merebut kekuasaan dari pangeran baik, sampai akhirnya mereka terlibat dalam pertempuran berdarah. Pertempuran berlangsung sengit, sehingga menimbulkan luka-luka pada kedua pangeran tersebut. Pertempuran dilakukan di dekat sungai dengan airnya yang mengalir deras, sampai akhirnya kedua pangeran meninggal secara bersamaan. Darah dari kedua pangeran tersebut mengalir menjadi satu di sungai yang berada di dekat mereka. Campuran darah yang mengalir di sungai tersebut berwarna ungu. Inilah asal-muasal nama daerah Kaliwungu. Kali artinya sungai dan wungu berarti warna ungu. Teks fiksi sejarah di atas adalah cerita fiksi yang terinspirasi dari kisah nyata yang berkembang di masyarakat, kisah dengan tokoh utama yang pernah ada atau hidup pada masa itu. Fiksi ilmu atau science fiction. Fiksi ilmu adalah suatu bentuk fantasi yang berlandaskan hipotesis tentang ramalan yang masuk akal karena berlandaskan metode ilmiah. Hooke 1987. Misalnya, tentang perjalanan ruang angkasa dan petualangan di planet. Fiksi ilmu memberi kesempatan anak untuk menghipotesis mengenai keadaan yang akan datang dengan mengimajinasi dan memprediksinya. Fiksi ilmu menantang anak untuk percaya dan memperkuat apa yang dapat dicapai, sesuatu yang ada pada bayangan atau pikirannya. Hal ini memungkinkan anak mengevaluasi bagaimana mereka hidup dengan kehidupannya dan perubahan yang bagaimana yang akan diperbuat. Contoh-contoh cerita fiksi ilmu misalnya: 1. Menuju Ruang Angkasa 1993 karya Hasan Sagita. 2. Kera Pertama Naik Roket 1994 karya Rayani Sriwidodo. Ketiga, Kegagalan Si Manis Menjumpai Matahari 1994 karya Mas Rial. 4. Rahasia Cermin Ajaib 1994 karya Winnie Anugrah. 5. Primata 1994 karya
karya Samin. Cerita fantasi. Cerita fantasi merupakan cerita khayal yang mengangkat kisah fiksi hasil imajinasi penulisnya, di mana biasanya para tokoh dan tempatnya tidak nyata, baik dengan tema magic, supranatural, hingga futuristik. Cerita yang sangat bervariasi itu memiliki persamaan dan perbedaan dan berakar dari cerita terdahulu, yaitu cerita rakyat, legenda, mitos, dan cerita-cerita kemanusiaan lainnya. Cerita fantasi memiliki beberapa jenis dan variasi. Setiap jenis ceritanya memiliki ciri-ciri khusus yang kadang memiliki unsur kesamaan maupun persamaan jika dibandingkan dengan jenis cerita lainnya. Cerita fantasi memiliki struktur penyusun yaitu orientasi atau pengenalan, konflik atau muncul masalah, resolusi atau penyelesaian konflik, dan ending atau akhir cerita. Ciri-ciri cerita fantasi seperti berikut. Pertama, ide ceritanya fiksi. Kedua, kisah di dalamnya dapat mengandung sesuatu di luar logika seperti sihir, makhluk gaib, hingga hal-hal misterius. Ketiga, latar yang digunakan dapat menembus ruang dan waktu. Keempat, tokohnya memiliki keunikan seperti memiliki kekuatan aneh yang dapat melihat masa depan. Contoh dari cerita fantasi antara lain Keledai dan Penjual Garam, Sepasang Saudara Penyihir, Sahabatku Malaikat, Pensil Ajaib, Dunia Manisan, Sahabat Cermin, Batu Menangis, dan Dunia Coklat. Biografi. Biografi adalah kisah tentang riwayat hidup seseorang yang ditulis orang lain. Sujiman 1984. Bila riwayat hidup itu ditulis sendiri, dinamakan autobiografi. Suatu cerita kehidupan bisa dibuat menjadi sebuah fiksi atau bisa pula dibuat fakta-fakta dan peristiwa-peristiwa yang dapat didokumentasikan sebagai buku informasi. Contoh biografi misalnya, pertama, Muhammad Toha, Pahlawan Bandung Selatan, karya Min Resmana. Kedua, Imam Bonjol, karya B. Waluyo. Ketiga, Raden Wijaya, pendiri Kerajaan Majapahit, karya Supono. Empat, Semasa Kecil, karya Sudarmono. Dan kelima, Bangkitnya Pejuang Kemanusiaan, karya Junaidi Dirhan. Puisi. Puisi merupakan sebuah cipta sastra yang terdiri atas beberapa larik. Larik-larik itu memperlihatkan pertalian makna serta membentuk sebuah bait atau lebih. Puisi dinamakan juga sajak. Contoh puisi anak tentang orang tua. Judul Kasih Sayang Orang Tua, karya D. Maria K. Setiap kali membuka mata dengan mengantuk, mereka tersenyum kepadaku. Saat ku lelah karena melewati lintasan yang jauh, mereka langsung cemas kepadaku. Sekalipun ku sakit, mereka tetap menyayangiku. Saat ku tersenyum, mereka ikut tersenyum. Saat ku sedih, mereka memeluk dengan kasih sayang. Walaupun aku akan diterjang badai, orang tuaku akan selalu melindungiku. Walaupun kehilangan orang yang kucintai, tetapi tetap orang tuaku yang menjadi nomor satu untuk menemaniku. Oh, orang tuaku yang kusayangi, aku berjanji tidak akan bikin sedih lagi jika kehilangan orang yang kusayangi, kecuali kamu, orang tuaku yang kusayangi. Tingkat apresiasi anak. 1. Tingkat penikmatan. Misalnya, menikmati pembacaan atau deklamasi puisi, menonton drama, dan mendengarkan cerita. Kedua, tingkat penghargaan. Misalnya, memetik pesan positif dalam cerita, mengagumi suatu karya sastra, meresapkan nilai-nilai humanistik dalam jiwa, seperti menghayati amanat yang terkandung dalam puisi yang dibacakan atau yang dideklamasikan. Ketiga, tingkat pemahaman.
Misalnya, mengemukakan berbagai pesan-pesan yang terkandung dalam karya sastra setelah menelaah atau menganalisis unsur intrinsik atau ekstrinsiknya, baik karya puisi, prosa, maupun drama anak-anak. Keempat, tahap penghayatan. Misalnya, melakukan kegiatan mengubah bentuk karya sastra tertentu ke dalam bentuk karya lainnya atau parafrase. Misalnya, mengubah puisi ke dalam bentuk prosa, mengubah prosa ke dalam bentuk drama, dan menafsirkan, menemukan hakikat isi karya sastra dan argumentasinya secara tepat. Kelima, tingkat implikasi. Misalnya, mengamalkan isi sastra, mendayagunakan hasil apresiasi sastra untuk kepentingan peningkatan harkat kehidupan. Manfaat apresiasi anak. Apresiasi sastra memiliki berbagai manfaat, antara lain: pertama, melatih keempat keterampilan berbahasa. Kedua, menambah pengetahuan tentang pengalaman hidup manusia seperti adat istiadat, agama, kebudayaan, dan lain sebagainya. Ketiga, membantu mengembangkan pribadi. Keempat, membantu pembentukan watak. Dan kelima, memberi kenyamanan serta meluaskan dimensi kehidupan dengan pengalaman baru. Sekian pemaparan materi terkait apresiasi sastra anak dari kelompok 10. Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.